Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di hadis, ya. Kita sampai di hadis ke-13 ya dari kitab Arba'in Nawawi, ya. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tafadhal, ada yang bisa bantu baca, silakan. Halo, Anasat. baik. Lebih keras ya, Aisyah, suaranya. Silakan. عن Tafadhal. أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Baik, nah, hadis ke-13 ya. Jazakallahu khairan Aisyah. Kita membahas tentang min alamati kamalil iman. Ya, termasuk dari tanda-tanda kesempurnaannya iman. Ya, atau tanda-tanda sempurnanya iman. Nah, hadisnya pendek ya, ringkas. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelayannya Nabi atau pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidaklah beriman, ya, seseorang di antara kalian sampai dia menyukai atau dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Gitu. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Kita baca ya. Pertama dari perawinya dulu ya. Perawinya adalah Anas bin Malik bin Nadir Al-Ansari An-Najari sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Anas bin Malik bin Nadir dan dia adalah orang Ansor, artinya penduduk asli Madinah. Kemudian An-Najari dari suku Najjar, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khadimuhu asyara sinin. Dan melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ya, jadi pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa lama? 10 tahun. Kanat sinnuhu hina qadima Rasulu Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata asyra sinin. Ya. Dan usianya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah adalah 10 tahun. Ya, jadi ketika Rasul pertama kali datang ke Madinah, usianya Anas bin Malik adalah 10 tahun. Wada'a lahu bikasratil mal. Dan Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik agar beliau ini banyak hartanya, gitu ya. Wal walad dan banyak anaknya. Wa tulul umur, ya, dan panjang umurnya. Wal jannah dan juga mendoakan surga untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Jadi ada berapa? Ada 4 hal yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik, yaitu banyak harta, banyak anak, panjang umur, dan surga, gitu ya. Dan doanya Nabi ini mustajab, ya. Doanya Nabi mustajab, ya. Pasti dijawab oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Asya bil Madinah, ya, hidup di mana? Di Madinah. Ya, jadi Anas bin Malik hidup di Madinah. Thumma intaqala ilal Basrah fi khilafati Umar liyufaq liyuwaq liyufaqiha an-nasa. Kemudian berpindah ke Basrah pada masa khilafah Umar radhiyallahu anhu, ya, untuk memahamkan manusia, maksudnya berdakwah gitu ya. Ini berarti ketika Nabi sudah wafat ya, bahkan khilafahnya sudah sampai di Umar ya. Nah, itu kemudian pergi ke Basrah ya untuk berdakwah, mendakwahi manusia ya, membimbing mereka. Wa tuwfiya biha sanata thalatha wa tis'in. Ya. Dan wafat di sana di Basrah. Ya, jadi Anas bin Malik wafat di Basrah ya, pada tahun ya, atau pada tahunnya yaitu 93 gitu ya, atau khamsa wa tis'in, atau 95 tahun. Ya, jadi panjang umurnya. Waqad jawaza al-mi'ah, dan uh, melebihi ya, dan sungguh telah melebihi 100 gitu. Atau afan ini waduh via biha sanata salah satu ini maksudnya tahunnya ya, afan, bukan usianya. Waduh via biha sanata salah satu dan wafat di sana di tahun 93 Hijriyah. Au khamsawatis'in, atau 95 Hijriyah. Gitu ya. Waqad jawaza al-mi'ah, dan sungguh telah melebihi 100 tahun. Ini usianya ya. Warawa waruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfa, ya, alfan, ya, alfa hadithin wa mi'atani wa sittatan wa thamanuna hadithan. Nah, dan telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa hadis? Yaitu 1.000 hadis, ya, 1.000 hadis dan 286, ya, 1.286 hadis, gitu ya, 1.286 hadis. Baik. Ma'ani al-Fat, ya. Kemudian ini tadi sekilas tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Sekarang kita masuk ke makna dan juga syarahnya gitu ya. Ma'ani al-Fat la yu'minu ahadukum ay la yuktamal iman ahadukum. Ya, maksud dari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yu'minu ahadukum ini maksudnya adalah bukan berarti kafir gitu ya. Tidak beriman seseorang di antara kalian, itu maksudnya bukan berarti kafir, tapi maksudnya adalah tidak sempurna imannya ya seseorang di antara kalian. Maksudnya begitu. Bukan kemudian langsung kafir gitu, enggak. Ya, tapi berarti imannya kurang gitu, tidak sempurna. Ya, kemudian kata li akhihi maksudnya adalah akhihi fil Islam. Itu saudaranya di Islam. Taib. Asyarhu wal bayan. Kita masuk ke syarah dan bayannya. Tafadhol, ada yang mau bantu baca? Ada nggak? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya baca sendiri. Baik, nah, ada hadithun azim kita akhi. Suaranya kok hilang, Ustaz?
Baik, syarh wal bayan hada haditsun azimun fi at-ta'akhi wa tarabut bainal muslimin. Hadis ini adalah hadis yang agung ya di dalam persaudaraan dan juga ikatan di antara kaum muslimin. Ya. Bihi intizamul alaqat bainahum ala ahsanil ahwal. Ya, dengannya maksudnya dengan hadis ini adanya pengaturan hubungan-hubungan di antara mereka ala ahsanil ahwal ya kepada sebaik-baik keadaan ya. Wa huwa ahaditsa arba'atin ya. Zakara al-ulama'u annaha usulul adab fil Islam. Ya. Dan dia adalah salah satu di antara hadis-hadis yang empat yang para ulama menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang empat itu adalah pokok-pokok dari adab di dalam Islam. Ya, termasuk hadis ini. Gitu ya. Baik. Wa bayanu dzalika dzalik. Dan penjelasan akan hal itu adalah seperti ini. Pertama, bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits asy-syarif annal mu'mina la yu'minu imanan tamman kamilan hatta yatasifa bi hadhihi sifah al-jami'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hadis ini yang mulia bahwasanya seorang mukmin itu tidaklah sempurna imannya, ya, tidaklah sempurna keimanannya sampai dia tersifati atau dia memiliki karakter ya dengan sifat ini atau dengan karakter ini, yaitu wahya an yuhibba li akhihi muslim minal khairi ma yuhibbuhu li nafsihi, yaitu dia menyukai untuk saudaranya yang muslim ya dari kebaikan. Apa yang kebaikan itu dia itu suka kalau terjadi pada dirinya gitu. Jadi kita senang kalau seorang muslim ya saudara kita itu punya kebahagiaan yang kalau kita dapat kebahagiaan itu kita juga senang gitu ya. Wa yurida lahu minal khairi ma yuriduhu li nafsi. Dan hendaknya seorang itu menginginkan baginya, bagi orang lain ya, bagi seorang muslim saudaranya itu kebaikan yang dia juga inginkan untuk dirinya gitu. Gitu ya. Jadi ini uh, sifat yang bisa jadi berat bagi sebagian orang gitu ya. Karena sebagian orang itu ada yang sifatnya berlawanan. Ya. Ada yang tidak suka kalau orang lain bahagia, tapi suka kalau dirinya bahagia. Ada yang suka kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan, tapi apa namanya, dia kepengen kebahagiaan itu hilang dan pindah ke dirinya, itu misalnya ya, alhamdulillah. Ya. Jadi ini lawan dari sifat hasad atau iri gitu ya. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan iman seseorang. Ya. Ketika seseorang itu senang, kalau ada orang lain senang, ya saudaranya muslim itu bahagia, ya maka dia berarti sudah tersifati dengan hadis ini, gitu. Ya. Atau dia senang, atau dia menginginkan kebaikan untuk orang lain, yang dimana kebaikan itu dia juga ingin ada pada dirinya, gitu. Ya. Biasanya kan kita menginginkan kebaikan hanya untuk diri kita ya. Nah, tapi yang dimaksud dari sini termasuknya adalah kita berusaha menginginkan kebaikan untuk orang lain, ya apapun itu yang membahagiakan, yang dimana kita juga sebenarnya pengen untuk diri kita gitu ya. Jadi ini benar-benar masuk ke dalam apa kesempurnaan iman. Ya, dan ini tidak mudah. Nah, penulis tanah izin mendengarkan saja kalau Allah sedang sakit. Jadi terus selamat. Nah, nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, yadkhul fi hadhihi al-mahabbah kullama yata'allaqu bi umuri dunya. Masuk di dalam kecintaan ini, yang dimaksud kecintaan di sini. Kan tadi hadisnya, tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai, gitu kan, untuk saudaranya
apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, yang dimaksud kecintaan di sini itu adalah semua yang berkaitan dengan perkara dunia. Min si'ati rizqi, min sa'ati rizqi wal min sa'ati rizqil halal ya, wassalamah wal afiyah wa ghairi dzalik minal khairat. Nah, termasuknya itu perkara dunia misalnya adalah dari luasnya atau kelapangan rizki atau luasnya rizki yang halal, keselamatan, kesembuhan, ya, kesehatan gitu ya, dan hal-hal lain yang termasuk ke dalam kebaikan-kebaikan. ويدخل في هذه المحبة كل ما يتعلق بأمور الآخرة من التقوى والتوفيق للطاعات والخيرات. Dan masuk juga ke dalam kecintaan yang dimaksud dalam hadis ini adalah semua yang berkaitan dengan perkara akhirat, dari ketakwaan, ya, taufik, kemudian ketaatan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Gitu ya. Kalau yang poin satu tadi masih umum, yang poin dua ini sudah mulai dirincikan. Ya. Jadi kita mencintai adanya kebaikan dalam bentuk perkara dunia untuk orang lain. Ya, misalnya ya semoga dia rezekinya banyak halal gitu ya. Semoga lancar, kemudian sehat selalu gitu kan. Dan kita senang akan hal itu ya. Jangan kemudian apa? Sebaliknya ya. Semoga usahanya cepat bangkrut gitu misalnya. Semoga motornya cepat rusak ya, atau misal eh, semoga sedang jatuh sakit misalnya. Ya, sehat-sehat dan yang lain. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Ini namanya hasad. Gitu ya. Dan termasuk juga ya, adalah kita cinta kalau seseorang itu melakukan ketakwaan. Itu loh. Ada orang yang Masya Allah rutin sholat berjamaah di masjid. Kita suka itu, bukan kemudian kita, itu mah cari muka aja misalnya. Ada orang Masya Allah dia ngajar ah, apa namanya TPQ misalnya. Kita doakan ya semoga dia istiqomah gitu kan, semoga dia dapat pahala yang besar gitu kan. Seperti itu bukan malah merendahkan misalnya atau hasad yang lainnya, itu bukan ya. Ya. Jadi bentuk ketakwaan yang dilakukan oleh orang lain juga kita senang betul. Orang sedekah, orang kurban, ada orang misalnya pergi apa namanya bagi-bagi rezeki gitu ya, cuma berkah yang lain misalnya, itu kita senang. Jangan kita malah iri, jangan malah kita benci gitu dengan tingkah laku orang itu, jangan. Ada orang dapat anugerah, Masya Allah, suaranya bagus, baca Al-Quran, tajwidnya benar, suaranya bagus, ya, bikin makmumnya khusyuk. Ini Masya Allah, kita semangati ya. Nah, semangati. Jangan kemudian kita benci, kemudian kita suudon misalnya. Wah itu mah nyari pujian manusia, gitu misalnya. Kita tahu dari mana dia nyari pujian manusia, itu kan perkara hati. Nah, kita hanya bisa melihat zahirnya saja. Kita hanya melihat apa yang nampak, gitu kan. Ya sudah. Ya. Di sini dikatakan wa taufik. Kita mohonkan taufik ya. Kalau ada orang misalnya dia taat ya, maka kita melakukan ketaatan, dia rutin misalnya, dia rutin puasa Senin Kemis, atau dia rutin sholat sunnah, dia rutin sholat berjamaah di masjid, maka kita doakan ya Allah semoga dia istiqomah, diberikan taufik oleh Engkau, semoga istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Seperti itu. Wa taufik li ta'at wa khairat. Dan juga untuk ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Ada orang, Masya Allah, ucapannya selalu bagus misalnya. Gak pernah ngomong kasar. Kita doakan. Ya Allah, semoga dia istiqomah seperti itu dan kau selalu memberikan taufiknya seperti itu. Nah, jadi jangan malah sebaliknya. Ya, jangan malah sebaliknya. Kita suudzon misalnya ini itu gitu kan macam-macam. Jangan. Ya, itu bukan sifat mukmin yang imannya sempurna. Al-maqsud binafil iman. Yang ketiga ya. Al-maqsud binafil iman fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan maksud dari penafian atau negasi, penafian atau pengecualian dari iman pada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian. Maksudnya apa sih di situ? Yaitu nafyu kamalil iman, amman la yuhibbu li akhihi muslim ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu penafian akan kesempurnaan iman
Itu dari siapa yang tidak cinta kepada saudaranya muslim, ya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Ini penafian kesempurnaan, bukan penafian iman berarti hilang keimanannya, bukan gitu ya. Walaisal maksud nafyu aslil iman, dan bukanlah maksud dari ucapan Nabi ini adalah penafian pokok imannya atau landasan imannya, bukan. Jadi bukan kalau nemu hadis ya, kemudian ada lafaz la yu'minu ahadukum misalnya. Itu bukan berarti kemudian yang melakukan itu langsung kafir, itu enggak. Gitu. Tapi maksudnya adalah tidak sempurna imannya gitu. Ini pentingnya apa? Nah, belajar gitu ya. Karena kadang ada orang yang mungkin hanya baca kemudian tanpa memahami penjelasan dari para ulama terkait maksud dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa masuk ke dalam ya akidah yang salah, ya takfiri, ya yang mudah mengafirkan orang-orang, gitu ya. Hanya karena satu dua hadis yang dia salah paham. Ya, walaupun maksud nafil asal iman, dan bukan maksud dari tidak beriman seseorang di antara kalian, dari ucapan Nabi itu bukan maksudnya kemudian jadi kafir, itu bukan, bukan gitu. Ya, tapi maksudnya adalah tidak sempurna imannya, gitu ya. Jadi iman itu ada iman yang sempurna, ada iman yang kurang, gitu ya. Ada iman yang masih lemah. Nah, sini dikatakan li'annal iman yujadu idza wujidat arkanu. Karena iman itu ada apabila didapati rukun-rukunnya. Karena ada rukun iman, ya rukun iman yang enam. Kalau rukun iman yang enam itu ada pada diri seseorang, maka dia itu tidak akan keluar dari keislamannya gitu. Selama dia masih ada rukun iman itu yang enam itu. Ya. Walatihiyya aslul iman. Dan itu adalah pokok keimanan yang enam itu, yang rukun iman itu. Ya. Wa intifa'u hadhihi sifah la yanfi aslal iman. Dan terangkatnya ya sifat ini, maksudnya ketika seorang kok dia hasad misalnya, dia tidak apa namanya menyukai untuk orang lain apa yang dia sukai untuk dirinya, maka ini bukan kemudian menjadi landasan untuk menetapkan bahwasanya orang itu kafir gitu, atau dia kehilangan keimanannya, bukan. Tapi adalah yang dimaksud dari hadis ini, ketika seorang bertentangan dengan hadis ini, dia hasad, dia iri, dan yang lainnya, maka dia tidak sempurna imannya, tidak sempurna, bukan bukan kafir, bukan kafir ya. Ya. Karena kalau secara definisi teks gitu kan, orang yang tidak beriman berarti orang kafir gitu kan. Nah, nah layuk minu itu artinya tidak beriman secara teks gitu. Tapi maksudnya bukan begitu gitu ya. Jadi konteksnya Nabi SAW di sini adalah dia tidak sempurna imannya, bukan dia keluar dari Islam gitu, bukan. Atau dia hilang keimanannya, bukan. Gitu ya. Baik. Wal muradu bil akhi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam hatta yuhibba li akhihi, ya. Dan maksud dari kata akhi, ya, kata akh gitu ya, pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yuhibba li akhihi gitu ya. Sampai dia mencintai untuk saudaranya. Nah, ini maksudnya apa sih mencintai untuk saudaranya? Saudaranya ini saudara apa maksudnya? Maka maksudnya di sini al-akhu fil Islam, yaitu saudara di dalam Islam. Ya, selama dia masih muslim, berarti masih saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Gitu ya. Semuanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sawa'an kana akhan fin nasab am lam yakun. Baik itu saudaranya secara nasab, secara keturunan atau tidak, gitu ya. Selama dia Islam, maka dia saudara, gitu ya. Maka dia saudara, gitu ya. Seperti itu.
Wal muslim la yaqtasiru fi hubbil khairi ala akhihi al muslim. Dan seorang muslim itu ya tidaklah dia membatasi kecintaannya dalam hal kebaikan hanya kepada saudaranya yang muslim, gitu ya. Bal yuhibbu li ghairil muslim. Ya, bahkan dia juga cinta untuk yang selain muslim. Ya, jadi bukan berarti kemudian ketika kita muslim, pokoknya yang non muslim harus tertindas. Salah. Pokoknya yang non muslim harus menderita. Gitu. Ketemu non muslim pokoknya nggak senyum. Ada hartanya non muslim harus dirampas gitu misalnya. Nggak gitu gitu. Ya. Bal yuhibbu li ghairil muslim an yuslima wa yuhtada lil haqq wa yad'u lahu bidzalik. Ya. Akan tapi seorang muslim itu juga cinta kepada yang selain muslim. Tapi cintanya ini tentu beda antara cintanya ke yang bukan muslim dengan yang sesama muslim, gitu ya. Di sini dikatakan an yuslama wa yubtada lil haq. Ya. Yaitu agar dia dimasukkan ke dalam Islam, ya, dan agar dia diberikan petunjuk, gitu loh. Agar dia diberikan petunjuk kepada kebenaran, gitu ya. Kalau orang serampangan, bayangkan kalau orang dakwah, gitu ya. Orang dakwah mendakwahkan Islam, mengajak orang masuk Islam tapi dengan bahasa yang kasar, dengan serampangan, kekerasan, yang mengambil hak orang, menindas misalnya. Siapa yang mau masuk Islam? Gak ada. Ya, oh ternyata Islam itu agama yang seperti itu gitu kan. Nah, citra Islam jadi apa? Jadi buruk gara-gara sebagian orang yang seperti itu. Dan ini nggak benar. Wa yad'u lahu bidzalik, ya, dan menyeru dengan hal itu. Dengan apa? Ya, dengan kebaikan, dengan kecintaan. Ya, jadi tujuan kita berbuat baik kepada yang selain beragama Islam, ya, tujuannya adalah tidak lain untuk bisa menjelaskan kebenaran, berdakwah, menjaga hubungan, gitu ya, menghilangkan mudarat yang mungkin bisa terjadi kepada sesama Muslim, gitu, dan hal-hal lain, ya seperti itu. Syukur-syukur bisa yuhtada lil haq, ya diberikan petunjuk kepada kebenaran, kemudian Yuslam, masuk Islam dia, gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya ya tidak kemudian karena kita Muslim kita bisa sewenang-wenang kepada yang non-Muslim, gitu ya. Bahkan orang kafir itu dibagi-bagi. Ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir zimmi. Ya. Ada kafir yang diperangi, ada kafir yang dapat perlindungan, ada kafir yang terikat perjanjian gitu. Jadi tidak semua orang kafir kemudian langsung diperangi, dibunuh itu tidak. Tidak, tidak seperti itu. Ya. Kalau orang kafir memerangi kaum muslimin, ya iya, itu wajib kita lawan gitu. Tapi kalau orang kafir yang dia itu damai, ya damai, kemudian hidup di bawah pemerintahan Islam, ya, dia damai, dia tidak mengganggu kaum muslimin, ya, maka tidak ada alasan untuk apa? Memerangi mereka. Ya, seperti itu. Baik. هذه الصفة الكريمة تستلزم أن يكره المسلم لأخيه المسلم ما يكره ya ma yakrahu an yakrahu al muslimu li akhihi al muslim ma yakrahu li nafsi wa an yasu'ahu ma yasu'a akhahu al muslim wa yuhzinahu ma yuhzinu. Dan sifat yang mulia ini melazimkan seorang muslim itu membenci suatu hal yang hal itu dibenci olehnya gitu. Jadi seorang muslim itu kalau dia punya sifat yang tadi, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya dari hadis ini adalah dia juga benci kalau orang lain mendapati sesuatu yang dia benci gitu. Saya benci kalau saya kena apa namanya masial, kena apes atau misal saya benci kalau saya di apa namanya dizolimi misalnya.
maka dia juga seharusnya benci kalau ada sesama muslim yang dizalimi. Gitu. Ini adalah konsekuensi. Ya. Dan kalau dia benci atau dia apa namanya tidak suka kepada sesuatu yang buruk kepada apa namanya dirinya sendiri, berarti dia juga tidak suka sesuatu yang buruk itu terjadi kepada saudaranya yang muslim. Kalau dia tidak suka kepada sesuatu yang bikin dia sedih, ya berarti dia juga nggak suka kalau sesuatu yang bikin dia sedih itu terjadi kepada saudaranya yang muslim. Ya, itu adalah konsekuensi yang ditepati oleh hadis ini. Ya, seperti itu. Ini harap dipahami. Baik. وتقتضي هذه الصفة كذلك أن يسلم الناس منه فلا يؤذي ولا يغش وأن يبادر إلى تأدية حقهم إليهم. Ya. Dan sifat ini juga menunaikan ya, hal itu, yaitu menyelamatkan manusia ya, atau menjaga keselamatan manusia dan agar tidak mengganggu mereka, tidak berbuat curang, ya, dan juga bersegera untuk menunaikan hak-hak mereka. Gitu ya. Ini hadis ini kalau ditunaikan, maka muncullah banyak kebaikan. Ya. Orang jadi nggak mau mengganggu orang lain. Kemudian tidak ada kebohongan, misalnya tidak ada kecurangan. Kemudian hak-hak orang yang tertahan itu segera ditunaikan. Nah, seperti itu. وتقتضي كذلك أن يسعى في إيصال الخير إليهم ما استطاع. Ya. Dan juga bentuk penunaikannya adalah yaitu berusaha untuk menyambungkan kebaikan atau menyampaikan kebaikan kepada mereka ya semampunya gitu ya fa in ra'a fi akhihi muslim naqsan fi dinihi ijtahada fi islahihi, maka apabila seseorang itu melihat pada saudaranya yang muslim ada kekurangan di dalam agamanya, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya gitu. Ya kamu tadi sholat itu begini-begini loh, harusnya gini gitu. Atau tadi kamu itu begini-begini, harusnya begini gitu. Jadi kalau ada kekurangan di dalam agamanya, maka dia akan berusaha sungguh-sungguh memperbaikinya, gitu ya. Perbaiki keadaan agama saudaranya. Karena dia sendiri nggak pengen kan, kalau dirinya kurang agamanya kan begitu. Wa idza ra'a fi ma'ishatihi khalalan aw hajatan ijtahada fi saddiha. Dan kalau dia melihat di dalam penghidupannya ya, atau di dalam kehidupan saudaranya ini ada sebuah celah atau ada sebuah kekurangan ya, atau kebutuhan, maka dia akan bersungguh-sungguh berusaha untuk membantunya, menutup itu, menutup kekurangan itu. Lihat saudaranya susah, misalnya, maka dia nolong. Lihat saudaranya perlu bantuan, maka dia tolong, dia bantu, gitu, gitu ya. Bukan kemudian malah senang gitu ya, ada saudaranya dapat musibah, ada saudaranya kesusahan, malah dia bahagia, cengengesan. Ini nggak seperti itu ya. Jadi dia bantu itu, dia bantu. Dan dia peka gitu maksudnya. Jadi di sini tuh peka. Dilihat apa yang kurang dari agamanya, segera dibantu diperbaiki. Lihat apa yang kurang dari kehidupannya, dunianya, dia segera bantu saudaranya. Seperti itu. Wabikulli hada yatimmu at-ta'aluf bainan nas. Dan dengan semua ini, maka sempurnalah kelembutan di antara manusia. Wa taktamilu ukhuwatuhum al-imaniyah, dan sempurna juga persaudaraan keimanan mereka gitu ya. Wa tantazimu hayatuhum fi yusrin wa samahatin, dan kehidupan mereka pun akhirnya jadi teratur di dalam kemudahan dan juga keramahan gitu. Orang jadi ramah satu sama lain ya, jadi mudah hidupnya karena saling bantu ya, saling bantu, saling ingin membahagiakan orang lain kan gitu. Itu ya, iman juga pasti akan lebih meningkat satu sama lain, persaudaraan jadi kuat. Ma yustafadu minal hadis, di sini apa yang bisa diambil faidahnya dari hadis ini? Yang pertama adalah ahamyatul mawaddati wal mahabbati minal muslimin. Itu pentingnya kecintaan ya di antara kaum muslimin.
gitu ya. Yang kedua, mahabbatul khairil li ghairi min alamati kamalil iman. Kecintaan terhadap kebaikan untuk orang lain itu termasuk ke dalam tanda-tanda sempurnanya iman. Ya. Kecintaan akan kebaikan untuk orang lain termasuk ke dalam tanda-tanda sempurnanya iman. Yang ketiga, al-mu'min ma'al mu'min kan nafsil wahidah fi mahabbati al-khair laha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, seorang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain, itu seperti jiwa yang satu atau seperti diri yang satu, seperti satu jiwa gitu, satu roh di dalam mencintai kebaikan. Ya, di dalam mencintai kebaikan. Kemudian yang keempat, minal imani anta bughodo li akhi kama tabghudoka ma tabghudohu li nafsika. Termasuk bentuk keimanan adalah engkau membenci untuk saudaramu apa yang engkau benci untuk dirimu sendiri. Termasuk ke dalam bentuk keimanan, engkau benci untuk saudaramu apa yang engkau benci untuk dirimu sendiri. Kemudian yang kelima, al-hasu ala at-ta'akhi wa tarabut bainal muslimin. Itu anjuran agar saling bersaudara dan juga saling terikat gitu ya, saling menguat, ya, saling berhubungan ya di antara kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah al-asarul azim lil iman fi tadhirin nufus min amrodiha. Ada pengaruh yang besar di dalam keimanan ya untuk keimanan ya pada penyucian jiwa dari penyakit-penyakitnya gitu ya. Jadi kalau di sini diamalkan akan ada pengaruh yang besar pada keimanan gitu ya di dalam penyucian atau pembersihan jiwa-jiwa dari penyakit-penyakit ya, itu penyakit-penyakit hati maksudnya hasad, iri dan yang lainnya maka akan hilang kalau seseorang mengamalkan hadis ini. Seperti itu. Ini faidah dari hadis ini ada 6. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada karena sudah, oh ada ya. Cukup, Ustaz. Baik, karena sudah habis waktunya ya, pas ya. Saya berusaha pas. Baik, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.